Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma fa ya ibadallah, ushikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidayuna rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat kesempatan sehingga kita semuanya dapat hadir di majelis yang mulia ini, di Masjid Agung Al-Muqtadir yang kita cintai dan kita banggakan ini. Mudah-mudahan niat tulus ikhlas kita untuk menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah, ayunan langkah kaki kita dari rumah ke masjid kita ini, ayunan yang pertama akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan ayunan langkah kaki berikutnya akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib berwasiat khususnya untuk diri khotib pribadi dan kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh yang diperintahkannya, salat fardu, kemudian birrul walidain, zakat, puasa, dan perintah fardu lainnya. Kita berusaha semampu kita jalankan. Kemudian meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya, mengkonsumsi narkoba, berbuat dosa, kemudian sifat iri dan tidak ada sebagainya kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-Nya yang senantiasa dalam ketaatan dan juga dalam kebaikan, dan pada akhirnya kita semuanya menjadi hamba-Nya yang bertakwa kepada Rabbul Alamin. Sebagai khairul ummah, tidak pernah lupa, marilah senantiasa kita sampaikan, kita sanjung agungkan sholawat dan salam kepada Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, rahmatan lil alamin, khataman nabiyyin, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang terbaik kelak nanti di yaumul kiamat, kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau baginda Rasulullah SAW, tentunya di surganya Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita metode takarrub ila Allah. Untuk bertakarrub
Sebentar lagi kita sudah masuk bulan Zulhijjah, bulan haji. Pada pekan yang lalu, Jamaah rahimahullah, jamaah haji Kabupaten Selatan diberangkatkan ke embarkasi Palembang. Kemudian pada Jumat tiba, pada hari Sabtu berangkat ke Saudi Arabia. Itu pekan yang lalu. Dan saat ini jamaah haji Kabupaten Selatan sudah berada di Mekah, Saudi Arabia, untuk menunggu waktunya. Mungkin kita masih ingat, rasanya baru sebentar yang lalu musim haji, baru sebentar yang lalu lebaran haji, baru sebentar yang lalu kita lebaran kurban. Satu tahun rasanya seperti satu bulan, satu bulan seperti satu pekan, sepekan rasanya seperti satu hari, dan sehari seperti satu jam. Sila Jumat rahimahullah, dalam satu riwayat disebutkan cepatnya waktu yang kita lewati ini, yang kita rasakan ini, merupakan tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Untuk itu, marilah kita menunggu sejenak, terlepas sudah dekat atau jauhnya hari kiamat. Yang terpenting bagi kita adalah amalan kita hari ini. Bersyukurlah kita Jumat rahimahullah, pada saat ini barangkali ada yang musafir mampir untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Agung ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah wajib salat Jumat. Barangkali pekan depan kita juga dapat melaksanakan sholat Jumat seandainya hari ini kita lakukan. Tetapi Jumat depan tentunya bukan Jumat hari ini. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama bersyukur karena dapat melaksanakan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Sila Jumat rahimahullah, dalam rangka taqarrub ilallah ini perlu kita renungkan bahwasanya ada 3 hal yang apabila sudah pergi dari kita ini, dan itu tidak akan kembali lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 3 hal yang apabila sudah pergi dari kita ini dan tidak akan kembali lagi. Yang pertama, yang sudah pergi dan tidak akan kembali lagi, yaitu waktu. Waktu yang lalu tidak akan kembali lagi, hanya bisa kita jadikan sebagai ibrah, hanya bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Itu juga kalau kita mau mengambil ibrahnya, untuk kita memperbaiki diri. Tapi waktu yang sudah pergi, waktu yang sudah berlalu, tidak bisa kembali lagi. Barangkali beberapa waktu yang lalu kita masih anak-anak, remaja dan dewasa, dan saat ini kita sudah tua dan tidak akan lama lagi kita akan meninggalkan alam badan ini. Oleh karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan perubahan waktu yang tidak akan pernah berubah dalam pendekatan ilmu filsafat, yang tak pernah berubah itu adalah perubahan. Karena perubahan itu senantiasa berubah. Orang yang tidak mampu menyikapi perubahan dengan baik, dia akan dibilas oleh perubahan itu. Kalaulah kita sekarang sudah berumur 60 tahun barangkali, atau lebih muda 50, 40 dan sebagainya, berapa
supaya kita bisa hidup selamat, terutama di akhirat kelak. Allah mengingatkan dalam surat Al-Asr tadi, wal asr, sampai Allah menunjukkan kata sumpah, wal asr, supaya dengan waktu, artinya waktu tidak bisa ditarik kembali. Kalau sudah berlalu, innal insana lafi khusr, kita semua akan rugi kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu, memanfaatkan umur dari dekat Allah kepada kita, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal saleh. Tidak cuma rahimahullah. Yang kedua, yang rugi dan tidak akan pernah kembali adalah ucapan lisan, omongan. Kalau kita sudah berucap, kita sudah berbicara, maka ucapan kita tadi sudah bukan milik kita lagi, sudah milik orang yang mendengarkan. Tidak bisa ditarik kembali, walaupun 1000 ekor kuda menariknya. Sudah jadi milik orang. Maka agama kita mengajarkan hifzul lisan, jagalah lidah, jagalah ucapanmu, jagalah lisanmu. Berkatalah dengan benar, berkatalah dengan jujur. Kalau kita tidak benar, tidak jujur, tidak menjaga lidah kita, maka tidak akan selamatlah hidup kita. Sidang Jumat rahimahullah. Yang ketiga, yang sudah pergi dan tidak bisa tarik kembali adalah amanah ataupun kepercayaan. Kalau kepercayaan orang, kepercayaan institusi kita hianati, maka kepercayaan itu tidak akan kembali lagi. Jadi seandainya kita berjanji, seandainya kita menerima amanah, maka berusahalah untuk menunaikannya. Karena kepercayaan itu apabila sudah pergi, maka tidak akan bisa ditarik kembali. Sila Jumat rahimahullah. Pada kesempatan Jumat ini, marilah kita jaga waktu, jaga hidup kita. Mari kita jaga lidah kita, kita jaga lisan kita, kita jaga ucapan kita, dan kita jaga amanah maupun kepercayaan dari orang-orang sekitar kita maupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalau kita jaga yang ketiganya ini, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertaubat ila Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Senantiasa kita saling mengingatkan untuk melakukan kebenaran dan mengingatkan untuk membuat hidup kita menjadi penuh kesabaran. Mudah-mudahan dua sikap ini dapat kita ambil ibaratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa iyyakum fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan